Halo semuanya, kembali lagi di Majelis Kongres Kongko nggak beres-beres. Pada kesempatan ngobrol asik aja kali ini kita bersama dengan seorang penyair. Widih, mana nggak tahu ya kan? Goks ya. Oke. Bersama dengan Bang Ari Budiarsyah. Mantap. Kita sapa kali ya langsung orang ini. Karena dari tadi udah lama juga ngeset kamera kan. Wise. Udah ngopi juga ya. Ngopi juga ya. Oke, apa kabar Bang Ari? Alhamdulillah baik Bang. Iya. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin Sehat. habis Gini aja. naik gunung katanya. Habis naik gunung biasalah kita. Masih pegel-pegel lah butuh ya. refreshing. Betul. Iya, itu makanya kita Butuh inspirasi. butuh menyatu dengan alam. Asik. Kalau menyatu itu yang dimaksud menyatu dengan alam tuh gimana ya? Itu sering saya dengar Apa sering. tuh? Oh, sering dengar kata sering kayak denger gitu. menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam itu lebih tepatnya kita sebagai manusia kan kita memang hidup berdampingan dengan alam gitu. Ada baiknya kita juga mengenal apa yang kita dampingi ini gitu. Ini yang dimaksud nih alam semesta apa alam goib? Alam semesta, alam goib termasuk, tapi kita jangan bahas itu dulu lah. Oh, jangan ya. Rada-rada ngeri. Iseng ya. Iya betul. Gitu. Bang Ari, Gimana? katanya dari teman-teman yang cerita, Bang Ari ini aktif lah di banyak komunitas. Nggak banyak juga sih sebenarnya komunitas yang gue ikutin ya. Nggak apa-apa kan lu gue ya? Nggak apa-apa lah. Emang gue manggilnya apa? Iya kali. Masa ente-ente. Nah iya. Jadi gue untuk komunitas sebenarnya nggak banyak gitu. Komunitas pertama yang gue masuk sebenarnya itu kelas puisi gitu. Kelas puisi, kalau kalian cek di Instagram itu ada namanya kelas puisi gitu. Nah itu kalian bisa cek, ada followernya kurang lebih sekitar 15.000 atau 17.000 gitu. Daerah mana itu? Komunitas itu sebenarnya dulu dia kelas puisi bebas di seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Itu dia pertama kali mainnya itu di Tumblr. Itu apa kayak semacam platform menulis ya, namanya Tumblr. Gue pikir Tumblr yang bukan ini. Itu ada dulu kayak gitu. Iya. Kalau Namanya Tumblr ada. Iya, jadi buat penulis pemula biasanya tuh biasa nulis di platform itu Tumblr. Terus dia kemudian pindah di Line. Habis di Line baru ada Instagram tuh, baru mulai ada Instagram. Dia sekitar 2015 masuk Instagram. Gua masuk di kelas puisi itu 2019 gitu. Iya. 2019 gua pertama kali tuh masuk komunitas. Pertama kali masuk komunitas tahun 2019. Sebelumnya gue hampir nggak pernah berkomunitas. Ya mungkin hanya sekedar menyinggahi komunitas-komunitas gitu. Ah serius lu? Bener. Iya. Kalau gue ikut komunitas itu dari SMP loh bang. Oh iya. Iya. Wow, berarti lu rajin. SMP iya. Kalau berorganisasi iya, tapi berkomunitas. Komunitas gue. Oh komunitas, bukan Tapi organisasi. komunitas alay sih banyak kan. Oh, iya. Iya Kasihan serius. banget ya. Nggak apa-apa. Tapi ketemu orang-orang baru tuh perdana itu. Oh, Maksud gitu. gue yang tinggal di kampung, main ke Jakarta, main ke daerah Bekasi kota kan pada waktu itu terbilangnya gimana ya? Orang yang nggak kayak anak pada umumnya sebenarnya. Oh, gitu. Kalau gue dari SMP nggak tahu tahun berapa lupa gue. Kalau gue organisasi sih ya pasti ikut kalau di sekolah gitu ya. Tapi kalau di luar sekolah gitu memang nggak terlalu aktif karena dulu zaman gue memang untuk komunitas itu nggak se-hype kayak sekarang gitu. Iya, dulu betul. untuk membuat satu komunitas itu agak sulit karena medsos dulu juga belum kembang seperti sekarang. Jadi untuk komunitas-komunitas tuh gaungnya belum sampai ke banyak orang gitu, hanya segmented aja ke orang-orang tertentu yang tahu gitu. Makanya dulu gua nggak banyak gitu. Terus ada kebutuhan tentang berkomunitas gitu, khususnya puisi ya gitu, butuh teman diskusi lebih banyak, butuh. Berarti emang awal tuh udah dulu suka puisi. Kalau otomatis lu masuk ke komunitas apa tadi? Puisi, kelas puisi. Kelas puisi itu berarti lu suka puisi dong? Iya, kalau suka puisi dari SMP kayaknya udah suka. Nah, gitu. itu Dari SMP sih cuma udah suka. belum ada temennya lah atau karena gimana? nggak ada temen ngobrolnya, jadi akhirnya cuma ini puisi bagus, udah dibaca selesai. Akhirnya buat diri sendiri aja gitu. Kemudian coba nulis sendiri juga, akhirnya nulis buat sendiri juga. Iya. Paling jauh paling buat pacar. Wah, gitu. Iya. Paling jauh buat pacar, gebetan lah. Gebetan. Jadi pacar gitu. Kalau udah jadi pacar biasanya mantan calon pacar ya? Mantan gitu calon ya. pacar. Mantan calon pacar. Bahasanya susah juga ya. Belum pacaran tapi udah jadi mantan, Pak. Iya, bisa tuh banyak kejadian bener itu kayak gitu. Iya. Nah, itu kan gitu. yang bikin biasanya orang-orang kayak dia bisa menulis kata-kata banyak panjang lebar itu kan karena
hatinya lagi disakitin loh. Bener gak sih? Bener banget sih. Coba lagi berbunga-bunga, biasa aja gitu. Iya, kalau tapi ketika berbunga-bunga, lagi disakitin, wah keluar semua. Keluar loh kata-kata. Keluar semua. Biasanya Apa yang aja dulu keluar. pernah sampai bahasa Inggris pun keluar itu kadang-kadang. Oh iya, campur-campur tuh. Iya, gila. Oh iya, bahasa apa aja. Itu yang Kayak gitu. itu mungkin gak sih yang jadi inspirasi lo sampai lo suka sama puisi itu? Iya, kebanyakan dari gue sendiri emang ketika nulis puisi itu justru ketika gue lagi merasa sakit hati gitu. Sangat jarang gue nulis puisi itu pada saat lagi bahagia atau lagi jatuh cinta itu jarang gitu. Jarang ya? Justru lebih banyak ketika patah hati itu baru nulis. Iya, gitu. mungkin Iya. karena harus sering-sering disakitin kali ya. Biasanya Baru gitu, iya biasanya orang yang tulisannya bagus tuh. sering disakitin. Iya, gue gak tega mau bilang itu. Kepancing gua. Kepancing gua. Gitu, ya udah dari SMA suka nulis, zaman SMP apa SMA nih? Oh iya, SMP ya, SMP baca-baca puisi suka, SMA mulai nulis-nulis sedikit gitu. Sampai gue juga pernah tuh suka gitu sama cewek ya. Gue bikin puisi di kelas tuh, di papan tulis tuh. Gue tulis tuh puisi pakai. Tapi banyak yang suka puisi nggak selain lu di sekolah lu? Di SMA dulu ya, di SMA nggak banyak sih. Ya, paling kita suka puisi tapi bukan untuk sesuatu yang serius gitu ya. Tapi Paling tahu ini puisi gitu. Pernah dikatain nggak sama teman-teman lu maksudnya? Apaan sih lu alay banget lu nulis puisi gitu atau terlalu lebay gitu kan? Enggak sih, kalau Enggak ya? SMA, zaman gue Biasa. dulu justru enggak gitu. Zaman gue dulu puisi itu sesuatu yang sangat jarang ditemuin gitu. Sangat jarang ditemuin, sangat jarang juga orang yang Suka. bisa bikin Bisa gitu. bikin dan suka ya? Iya, puisi itu enggak se-hype seperti sekarang. Oh. Zaman dulu tuh sekitar jam tahun berapa ya? 2004, 2005 sampai 2007 lah, sekitar itu ya. Tahun-tahun segitu tuh puisi nggak seterkenal, nggak se-hype seperti sekarang. Jadi ketika lu nulis puisi gitu, orang akan berdecak kagum gitu. Ah, Iya, betul. lu bisa nulis puisi sebegitu bagus gitu buat siapa gitu, buat pacar lu, buat gebetan lu. Kalau sekarang kan puisi udah kayak kacang goreng gitu, semua orang nulis dikit. Iya, yang jadi agak-agak puisi. itu puitis atau kata-katanya agak-agak lompat-lompat, Iya, loncat-loncat, paham. girang-girang apa berakrobat gitu jadi puisi. Nah, gitu. tapi pertanyaannya Pak, gitu. itu cewek yang lu tulisin puisi seneng apa enggak? Enggak. itu serunya. Paling enggak kan ceweknya nolak nih, kita punya arsip gitu. Bener oh, ya? gue pernah ditolak dia. Iya, ini arsipnya gitu. Puisi Oh, ini. boleh tuh, boleh tuh, puisi boleh. ini arsipnya Boleh tuh, gitu. boleh Oh, gue tuh. pernah pacaran sama dia, puisi ini arsipnya. Iya. Gitu. Jadi emang kayak puisi itu kayak kebanyakan semacam arsip itu juga. kebanyakan cewek-cewek tuh gitu ya. Kalau udah kita buatin karya, mereka sosok nolak ya. Susah nolak. Sosok nolak. Padahal dia nggak tahu nanti berapa tahun kemudian, loh, kok gue suka ya ini. Oh, inget gue pernah dibikin puisi sama si ini loh. Oh iya, gitu ya, bener nggak? bener. Lu pernah? Udah ada juga nih pepatah gue pernah denger nih. Apa tuh? Kalau lu dicintai gitu ya Iya. sama seorang sastrawan lah ya, Iya, kita iya. jangan bilang pujangga lah, terlalu tinggi tuh. Terlalu tinggi. Iya, betul. Orang yang suka sastra gitu, apalagi puisi gitu, lu harus hati-hati gitu. Nah, Nah, kenapa? Karena ketika lu putus sama dia, lu jadi karya. Iya, bener. Ngeri gak sih? bener. Ngeri gak sih? Karena tadi kan, karena tadi. Iya. Ngeri gak sih? Lu jadi karya lu, gokil gak sih? Iya. Sebenarnya kita juga nggak tahu tuh si cowok itu bener suka apa enggak. Iya, itu Apa karena cuma terlepas. pengen disakitin doang kali ya? Iya, enggak juga sih. Oh, enggak Iya. juga. Soalnya puisi itu memang Jangan kencang-kencang kemarin nih suaranya nih. Tukang kamera tahu aja kencang-kencang. biasa gitu, operator masih magang. Kacau. Oke, seru ya ternyata. Seru-seru banget kan kalau ngobrol puisi itu emang seru ya ternyata. banget. seru Gua awalnya banget gini. Anjing, nanti gua nanya apa nih sama Bang Hari nih gua bilang. Gua tanya Wahyu yuk. Fakta-fakta tentang Bang Hari yuk kirimin ke gue sampai Aduh. Enggak, Tadi tapi gitu. kalau misalnya balik lagi ke awal ya, kita kan tadi ngomongin organisasi apa komunitas gitu ya. Gue jarang komunitas. Tadi itu satu kelas puisi karena memang kebutuhan sama puisi gitu, pengen lebih berkembang puisi gua. Yang kedua itu ya Rumah Pelangi gitu. Kalau lu pernah tahu di Instagram ada juga Rumah Pelangi Bekasi tuh. Nah itu salah satu yang gue ikutin. Mama satu lagi yang gue bikin sama temen-temen di Babelan juga di dekat tempat tinggal gue. Ada Terjal Babelan. Terjal ya kan Kasih kemarin Jalan Babelan. si Nopal tuh udah sempat masuk podcast Iya, juga tuh. Nah, iya. sekarang ini nih. Tapi yang satu nggak mau dia maunya jagain kamera doang tuh di belakang. Oh, iya. Jagain kamera. Gitu udah. Katanya nanti aja kalau dia udah berprestasi baru di podcast Oh iya gitu. Prestasinya udah nasional nanti. Udah nasional baru. Udah dapat bintang jasa dari presiden gitu kan. Lu perang dulu sama di timur di negara konflik lu. Udah bintang jasa. Itu udah cuma 3 doang itu komunitas, sisanya gue lebih seneng datang ke komunitas
komunitas orang, gue nimbrung Sebagai di situ, tamu? nggak sebagai tamu juga, maksudnya cuma beberapa kali aja lah gitu datang ke situ, pengen tahu apa kegiatannya, ikut kegiatannya, udah selesai. Tapi gue nggak pengen terlalu lama di situ, karena gue juga nggak pengen ini ya, gue orangnya suka punya motivasi itu dari dalam diri sendiri gitu. Jadi ketika gue butuh satu, misalnya komunitas naik gunung gitu, gue suka naik gunung gitu, gue nggak pengen bergabung sama satu komunitas naik gunung gitu, gue cuma pengen satu ke situ cuma buat belajar doang misalnya. Iya, paham, naik gunung sekali 2 kali sama dia, udah selesai, ganti lagi gitu, ganti lagi. Tapi nggak dibilang kutu loncat enggak gitu kalau digitu, Mbak? Gua rasa enggak sih, gua rasa enggak. Kalau kutu loncat kan emang gua masuk komunitas itu. Oh, Kalau ini betul. kan gua Iya, enggak emang ya? dari awal bilang gua emang nggak masuk ya, tapi gua kalau lu ada acara, gua pasti ikut gitu. Ntar lu ada komunitas mana lagi, gua ikut lagi Iya, ke sana gitu. Karena gua emang suka hidup berkomunal gitu. Komunal tuh apa, Pak? Berkomunitas gitu. Oh, berkomunal. Oh iya, keren ya bahasanya. Gua komunal. bingung ngambil dari tadi. Iya, biar kosakata baru, biar Iya. pada tahu gitu. Tamunya oral. Goblok. Jauh lu perlu diedit nih bener. Gak usah. Mal kata edit karena males gue ngedit gitu. Gue cuma potong. Gitu. Oke, asiknya apa gitu. namanya? Asik juga ya. Iya, Apa namanya? Lu katanya punya buku, punya satu buku. ada sih, iya. Buat gue sebenarnya tertarik kalau orang nulis buku itu tertarik perjalanan dia kenapa bisa sampai nulis tuh buku. Ada hubungannya nggak sama yang tadi dulu ceritain? Ada pastinya ada gitu. Ini ya bukunya ya. Nah ini kalau mau lihat bukunya ini, ya. Hukum ke apa sih kekekalan sepi. Iya, hukum kekekalan sepi. Pada layar seluler kau mengucapkan selamat tinggal. Iya. 1 detik setelahnya ada sebongkah batu yang membeku di dadaku. Sumpah pada kita terlentak. Pertanyaanku masih sama, mengapa hanya ada satu rindu? Wih, tunjukin dong, deketin. Keren Balik. nih. Nah, gitu. Nih yang mau dapetin buku ini, saya juga belum dapat sih. Iya. Kalau mau cari bukunya tinggal ketik aja di Tokopedia, Bukalapak. Jangan dagangan dulu. Oh, jangan dagangan dulu. Cerita Ketik aja dulu. judulnya nanti ada. bisa cari di situ Iya. gitu. Boleh. Nah, nanti diketik di Tokopedia, di Shopee ada ya? Shopee ada, Shopee, iya. semua platform online shop online shop ada semua. ada. Iya. Hukum kekelak. Oke, nah sekarang Bang Ari mau bercerita mengenai dia kenapa akhirnya bisa menulis sebuah buku hukum kekekalan sepi. Iya, Iya. silakan. Asik ya. Ini cerita dari awal pembuatannya berarti nih. Ya? Betul. Kalau dari isi sih. Dari tahun berapa sih? Iya, kalian kan sekedar info juga ya, ini buku kumpulan puisi gitu, buku kumpulan puisi tahun 2016 sampai 2018 sebenarnya gitu. Tapi karena penerbitnya meminta halamannya itu ditambah, sedangkan stok gua cuma adanya segitu, akhirnya ada bagian belakang tuh sedikit ada puisi-puisi 2019 dan 2020. Yang lo bikin sendiri kan? Semuanya gue bikin sendiri Iya, bikin gitu. sendiri. Yuk kata Wahyu ada Bikin puisi sendiri. dia katanya. Parah aku laku. Iya, aduh operator nih. Jadi gue tuh orang yang suka traveling ya, nggak cuma naik gunung sih, Traveling otaknya apa apanya? badannya. Oh. Jiwanya. Iya, terus. Suka traveling, nggak cuma naik gunung ya, suka pokoknya emang suka Jalan-jalan lah. berkelana gitu. Buset. Mm-mm. Berkelana loh. Berkelana. Itulah Gua lebih suka. Itulah hebatnya seorang penyair loh. Kalau gitu, gue senang jalan-jalan, gue Enggak. senang muter-muter gitu kan. Kalau dia beda loh. Berkelana. Berkelana. Dia. Jadi menurut gue baju. sih jalan-jalan itu buat turis gitu, Iya, buat lu jadi seorang turis domestik atau turis luar negeri gitu. Kalau berkelana itu, Berkelana itu lebih manusiawi sih. kalau telanjang ada. Ya nggak beda lah. Kan berkelana apa? Jangan itu. Oh, anjing garga. Ya, terus. Jadi berkelana itu lebih manusiawi gitu, Iya. lebih humanis gitu. Karena lu berkelana yang lu dapet apa ya? Lu nggak cuma nyari foto gitu, tapi lu mencari pelajaran juga di situ. Nah, salah satunya yang gue dapet adalah ketika gue berkelana itu gue selalu menuliskan apa yang ada di pikiran gue, apa yang gue lihat, apa yang gue rasain, Rasakan. apa yang jadi pengalaman gue saat berkelana ke suatu tempat gitu. Ke satu buku catatan kecil, gue suka bawa Oh, berarti buku lu kecil kemana-mana aja, bawa notebook buku gitu kecil? kecil, pakai pulpen atau pensil gitu. Gue juga sama kemana-mana bang, Tulis. bawa buku kecil gue. Apa utang? Utang kalau Utang di warung ini. Utang sama Idin ya, Utang. 300 gue tulis. Takutnya gue lupa. Oh lupa. Jadi kan kalau misalnya gue kemana-mana nih ada buku di warisannya tuh buku utang. Nanti tuh harus dilunasin.
Baru saya buat. Gitu. Jadi itu buku catatan perjalanan kita lah gitu. Atau lu lagi mikir, lagi gundah, gelisah apa gitu, lu tulisin aja di situ. Lagi bahagia ngelihat apa, lu tulis di situ gitu. Nah, nyampe rumah baru lu susun ya? Nanti sampai rumah gitu, ya kira-kira kan tulisannya banyak tuh. Lu jadiin satu deh tuh yang masih segmented, yang masih satu struktur, yang masih nyambung, ini bisa disatuin. Jadi deh puisi. Oh, Gitu. itu dulu tuh Tinggal lu edit dikit. gue pernah denger itu ilmu apa gitu ya. Ilmu Pokoknya kalau gue misalkan punya ide itu, kalau gue orangnya punya ide misalkan naik motor ya, punya ide, gue tuh langsung gue rekam. Kalau gue bang, kalau nggak gue rekam, gue ketik dulu. Karena gue sering dapat ide pas lagi naik motor. Lagi bengong. Bengong, iya. Lagi boker juga nggak? Enggak, kalau lagi Enggak. boker. Kata orang kan kalau lagi boker dapat ide ya. Iya. Kalau gue nggak pernah dapat masa. Oh enggak ya, Iya. kurang khusyuk, baca bismillah dulu. Enggak tahu. Apa karena nggak baca doa masuk WC. Iya tuh dia. Iya. Salah kaki lu. Salah harus kaki kiri dulu. Kaki kanan. Iya, gitu. dia. Kalau gue kadang dua-duanya gitu. Loncat. Dia. Jadi nggak dapet inspirasi. Nggak lu. dapet inspirasi. Iya gitu. Jadi kalau kita lagi bengong, kalau kita lagi agak-agak ngeblank gitu ya. Iya, iya. Tahu-tahu ada yang masuk tuh. Bang. Bisikan-bisikan Nah. nggak tahu bisikan dari malaikat bener atau malaikat jahat gue. Malaikat bukan sih ada malaikat Iya, jahat sih. ada ya setan lah bilang gitu. Setan, ada Bisikan setan. Iya, bisikan setan tapi nggak paham gue. Iya, nah itu tulis aja gitu apa yang ada bener kayak sekelebat gitu apa yang dipikirin tulis aja. Iya. Baru nanti kemudian sampai rumah atau mungkin satu hari setelahnya gitu kan kita lihat lagi ini bisa dikembangin nih gitu. Jadi ide cerita kan. Jadi Dibungain ya. Iya, Kembangin tadi kan. dihiasin. Iya. Kan dia tadinya baru Bercanda mulai. baru berupa tangkai dan daun gitu. Iya, ya. iya. Baru daunnya baru tumbuh gitu ya. Iya, Iya. iya. Nah, kita Itulah lo inspirasi lo dari situ. banyak kan gue nulis puisi kayak gitu sih. Nah, baru kemudian kita rangkailah kata-katanya kita kembangin sesuai sama pembacaan kita terhadap buku-buku yang kita baca juga gitu. Penyusunan berapa lama, Bang? Maksudnya sampai jadi satu buku ini kan lo nulis bahasanya nyicil ya? Iya, kan? nyicil. Berapa lama? Jadi tulisannya 2016 2018 tuh. Sebenarnya pengennya gue terbitin 2019. Oh, Tapi akhirnya terbit 2019 tuh ternyata yang pertama selain sibuk sama kegiatan di luar, kerjaan juga. Terus emang proses kurasi untuk satu tulisan itu memang butuh effort yang lebih ya gitu. Dalam artian di sini setelah kita menuliskan satu karya gitu, entah di Word, entah di HP atau bahkan udah dicetak gitu, itu kita perlu neliti lagi, kita perlu periksa lagi. Iya, pokoknya rajin-rajin periksa lo ya. Periksa itu sampai berlapis-lapis. Bang, lu kan gitu. misalkan sebelum lu susun buku ini lu tulis di mana? Di website Di kan? Word. Di Word. Nah. Lu sambil ngebaca susunan lu itu lu dapet inspirasi lagi ya? Kadang suka gitu, Iya. kadang kita baca sekali lagi nih, ini kayaknya masih bisa ditambahin Iya, lagi kayak nih. gitu ya. Nah, ini masih dikurangin. Nah, Berarti itu lu suka kayak baca gitu. lu bener ya? Iya, jadi kan emang Berarti ini bukan hiasan doang nih, bukan. bukan. Kalau si Wahyu hiasan doang di rumahnya dia. Ini dibaca semua. Enggak dibaca kalau dia. Jadi dijual. Dijual. Dipinjemin kan terjal Pak bareng ente. Oh iya, bener-bener. Jadi gitu. Jadi setelah selesai nulis kita kan sebagai pembaca pertama tulisan kita sendiri. Kita kan yang baca pertama Betul, kali gitu betul. sebelum dibaca orang lain Betul. gitu. Kalau dari kita sendiri aja baca udah nggak enak, apalagi orang lain kasihan gitu. Bener. Iya, masa kita mau ngasih tulisan itu kan ibarat kita ngasih makanan atau ngasih Makanan, kopi iya, lah ya bener, gitu. bener. Kalau kopinya terlalu sepet gitu kan kasihan orang yang Sepatnya biasa aja jangan ke muka. sampai muncrat nih. Iya, tolong gitu jangan biasa aja dong, iya. Kan nggak enak gitu. Tapi kalau nikmat kan kita kasih kan Bener. orang juga ya enak nih gitu. Makanya kita perlu ngasih bumbu yang pas gitu. Asik. Iya, jadi supaya nggak ada typo, tanda bacanya udah bener semua gitu. Terus pokoknya sesuai sama EYD yang benar lah gitu. Nah, habis itu kita pilih juga dari semua puisi atau ya puisi lah yang pengen kita tampilin itu apa aja. Kalau gua ngelompokin berdasarkan tahun kronologis. 2016 di depan, 2017, baru 2018, 19, 20 gitu. Memang macam-macam sih, ada yang lebih suka dibalik, yang Iya. paling baru di depan, yang paling Oh, pokoknya Di belakang. biasanya di mix lah ya. Ada yang ada yang terbaru di-mix. di belakang, ada yang lama di depan gitu kan. itu masalah penempatan aja sih, Penempatan, iya, selera penempatan. sih. Kalau gue lebih suka emang kronologis gitu, karena memang di dalamnya isinya itu lebih ke cerita perjalanan sih ya. Gue menganggap buku itu sebagai sebuah dokumentasi gitu. Kalau fotografer itu melakukan dokumentasi itu lewat kamera lalu dijadikan karya cetak berupa foto gitu, 4R, 10R gitu. Nah, kalau penulis ya sama, dia juga nulis di platform Instagram, Iya, di blog,
di HP, di Microsoft Word, Ya, sampai- dicetak jadi bener, buku gitu. Ya Jadi sampai akhirnya 2020 terbit lah. 2020 Dengan awal, penjualan katanya hampir ini ya 5.000 buku katanya. waduh lumayan. Waduh. Belilah mobil-mobilan. Tahu aja gitu. Bang. Jadi kurang lebih setahun lah untuk kita. Ada pertanyaan gitu. titipan ini bang. Gimana? Apa namanya? Boleh sebutin nggak tuh siapa yang nanya? Jangan. Ngeri juga nih. Apa yang harus terjadi dalam puisi sehingga puisi itu berhasil? Apa yang harus terjadi di dalam puisi sehingga puisi itu itu berhasil? Sebenarnya kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan puisi yang berhasil gitu. Sebelum kita jawab tentang pertanyaan itu ya gitu, kita harus memahami dulu konsep pertanyaannya gitu. Puisi yang berhasil itu yang kayak gimana gitu. Kalau dari yang sependek yang gua pahamin gitu, puisi yang berhasil adalah puisi yang dari dia lebih ke konsistensi sih gitu. Lebih ke struktur gitu. Kalau gue itu lebih ke struktur dan isi gitu. Jadi ketika lu pengen bahas tentang hujan, puisi tentang hujan, berarti di dalam hujan itu apa elemen-elemen hujan? Air, basah, istilahnya ya, gerimis, rintik gitu. Jangan lu tulis puisi tentang hujan tapi di situ lu cerita tentang apa ya misalnya senja, tentang Jangan dicampur-campurin, jadi iya, campur-campurin. tentang apa debu gitu. Kan aneh gitu. Bener. Apa ya? Jadi loncatannya itu enggak Nanti dikiranya asik gitu. nanti kalau kita nulis hujan tiba-tiba kita kaitan sama debu, dikiranya hujan debu, Pak. Ya mungkin bisa gitu, asal dia bisa mengkorelasikannya. Tapi gue lebih suka ketika puisi itu dikatakan berhasil itu ketika dalam puisi itu kita menyampaikan apa yang kita maksud gitu. Jadi gini, puisi itu adalah kita ingin bilang apa dengan cara apa gitu. Iya, misalnya gue lagi patah hati, tapi gue nggak pengen nyeritain langsung-langsungnya gue lagi patah hati. Gue ceritain lewat hujan yang turun, misalnya kan seperti tanah yang rindu pada rintik gitu. Anjir. Itu kan kayak satu. Lu jangan tawa dong, ntar dipotong buat di TikTok ini. Oh gitu ya. Iya. Lu jangan tawa, dia tawa mulu ya. Ruang kamera tawa mulu di belakang. Itu kan seperti kayak rindu yang lama menunggu gitu. Iya. Kapan nih hujan rintik ini? Kata-kata ada kata-kata. Udah. Kata-kata yang keren. Kata-kata yang keren gimana maksudnya? Lah, lu kan suka bikin itu yang puitis. Nanti itu belakangan di segmen belakang itu. Ini jadi dia yang ngatur aja. Oh berarti gitu lah puisi. Gitu ya, puisi yang berhasil itu ketika dia bisa menyampaikan apa yang dia maksud gitu. Secara apa ya? Secara struktur itu udah rapi juga gitu. Jadi gimana dia Jadi bisa buat yang lain mau ngebaca pun, mau tampil pun ngebaca puisi yang lu bikin itu dia ini ya. Iya, dia langsung enak gitu, langsung nangkep antara judul, isi dan apa namanya kata-kata yang dipilih dalam puisi itu. Mewakili apa yang ingin dia sampaikan gitu. Tolak ukur puisi yang berhasil tuh kayak gitu. Balik ke pertanyaan tadi apa? Udah kejawab ya. Jawab. Gitu ya. Keren. Gitu cara. Tawa bercanda mulu bisa kita. Iya asik. Enggak, kisah lucunya, kisah serunya nulis buku ini tuh. Kisah serunya nulis buku ini. Ini buku pertama nih. Buku pertama. Bakal ada buku kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada sih buku kedua sih, tapi itu antologi ya, lebih kayak buku bersama gitu. Dalam satu buku ada beberapa nama itu. Nah ini kan lu udah nulis satu buku, otomatis lu tuh bakal nggak puas. Bukan nggak puas. Enggak, pasti bakal nggak puas. Nggak puas tuh pasti bakal mau bikin buku lagi. Sebenarnya dari buku pertama ini juga emang agak kurang puas juga gitu. Ternyata pas gua baca lagi. Sekarang ya 2021 nih, ini kan tulisan 2016 ya, berarti udah 5 tahun lebih lah ya, itu udah mau 6 tahun gitu. Kok bisa ya gue nulis kayak gini ya gitu. Tapi ya udahlah, mungkin itu memang masa-masa yang harus kita lewatin gitu sebagai manusia. Iya, ada lah ya, cerita serunya loh. Ini buku pertama, nanti sebelum lu cerita di mana-mana tentang buku kedua, ketiga lu harus cerita di sini dulu. Iya. Serunya nulis buku ini gimana? Itu lebih banyak curhatan buku itu. Iya, jadi kalau misalnya memang ada beberapa orang yang memahami puisi secara lebih advance gitu ya, lebih jauh. Memang di situ banyak terdapat curhatan yang lebih personal sifatnya gitu. Tapi dengan penyampaian yang tadi lu bilang, ketika lu sakit hati, lu nggak mau bilang langsung lu sakit hati gitu kan?
ada yang kayak gitu, ada yang bener-bener langsung gue sampein karena jiwa masih muda waktu itu masih menggebu-gebu, masih darah muda. Kalau jadi kata Roma Irama darah muda ya. Jadi pengennya to the point gitu, Padahal puisi itu ya ada bagusnya, selain to the point juga kita menyampaikan dengan cara yang lain gitu. Benar. Nah itu serunya sih pembuatannya itu ya di situ tentang patah hati sih sebenarnya sih gitu. Berarti tentang yang patah hati. Iya, oke. Nah cerita tentang patah hatinya itu sih yang mungkin gue bilang ya serunya di situ gitu. Serunya di situ. Iya. Ada nggak yang mau lu perbaikin dari cara menulis, cara menyampaikan puisi sebagai seorang penyair? Asik. Banyak sih. Yang mau lu perbaiki dari diri lu dari sendiri. Gue sendiri ya, dari gue sendiri. Sebenarnya buat pelajaran juga sih buat gua, buat teman-teman nanti yang nonton. Jadi buat diri gue sendiri setelah gue menyelesaikan buku pertama gue gitu dan gue baca ulang lagi, mungkin itu sebagai pengembangan diri kita juga ya. Jadi perlu untuk kita bisa mengembangkan diri kita lewat apa? Lewat bacaan gitu. Karena dulu memang bacaan gue belum sebanyak sekarang gitu, masih sedangkal lah dulu lah. Gitu. Jadi nulis juga masih ya cetek lah gitu. Jadi perlu kita untuk mengembangkan diri kita sendiri. Jadi gini, orang itu menulis karena dia membaca. Betul. Gitu ya. Jangan dibalik ya. Gitu. Iya benar. Bahkan ada yang bilang tuh penyair, gue lupa siapa namanya. Tulislah satu puisi setelah kau membaca 1000 puisi. Gitu. Iya. Itu perbandingannya gitu. Iya, itu perbandingannya gitu. Jauh ya? Jauh banget, makanya dulu gue paling baca ya nggak nyampe 1000 gitu. Gue udah nulis satu buku. Lu gue baca nggak sampai 1000, paling 3.000. Enggak. Iya, betapa dangkalnya gue waktu itu. Akhirnya karya yang dihasilkan pun ya menurut gue masih kurang perfect gitu, kurang sempurna, kurang serap sama yang gue inginkan gitu. Tapi memang pembacaan gue belum banyak waktu itu. Nah makanya yang jadi ya paling cuma segitu gitu. Akhirnya cuma curhatan kebanyakan. Nah makanya itu perlunya untuk membaca lebih banyak lagi gitu. Untuk makanya lu punya buku sebanyak ini, mau lu baca semua nih? Udah sih. Oh, serius lu? Udah sih, kan kita baca nggak harus buku gitu. Kita baca zaman, baca peristiwa. Kan membaca itu banyak, nggak cuma buku. Membaca zaman, membaca peristiwa, membaca apa lagi? Membaca pasar saham misalkan gitu. Wah, membaca masa depan. Jangan sebut-sebut ya. Baca sponsor nama di sini. Gitu. Ya kalau baca itu baca ini ya, penting. Baca togel ya. Iya bener baca. Tapi lu main baca hati ya. Enggak togel. Togel tahu gue. Main lu ya? Iya, dikit. Parah lo. Jadi benar, kita mesti untuk mengembangkan diri ya kita perlu banyak baca gitu. Kelihatan lah gitu dari puisi yang kita hasilkan, dari berapa banyak buku yang dia baca, puisinya jadi kayak apa itu bisa kelihatan gitu. Iya. Dari Bang Ari, dari buku yang sekian banyak yang pernah lo baca. Ada nggak beberapa buku dah yang ketika lo baca lo sampai bilang kenapa ya bukan gue yang nulis buku ini gitu, ada nggak? Ada sih, banyak ya. Banyak yang kayak gitu. Yang banyak. Beberapa aja yang lo inget? Banyak. Salah satunya, gue kan suka fotografi nih ya. Suka fotografi. Ada buku ditulis sama Seno Gumiraji Dharma, judulnya Saksi Mata. Gitu, Saksi Mata. Dia itu membahas foto gitu, fotografi dari sudut filsafat. Filsafatnya kebetulan waktu itu filsafatnya Heidegger. Filsafat yang membahas tentang eksistensi manusia, khususnya itu perihal tentang ada gitu. Iya, jadi itu gua keren, langsung kayak iri banget gitu. Kenapa sih nggak gue yang nulis? Iya. Karena sekarang itu, gue suka filsafat gitu. Kebetulan gue suka Heidegger, gue suka sesuatu yang dalam gitu. Pokoknya di buku tuh lengkap banget dah, tentang elubet gitu ya. Pokoknya lengkap banget ya. Nah itu buku yang sampai sekarang tuh gue juga nggak bosan baca itu gitu. Itu sampai berulang-ulang lah pokoknya. Berulang-ulang itu benar. Karena kalau lu suka fotografi gitu, lu juga harus baca tentang Saksi Mata itu. Penting banget. Kayaknya mau baca itu gue. Saksi Mata. Baca ini gue, Pasar Saham aja kalau gue. Sebentar, gue lupa judulnya. Kisah Mata, sorry, Kisah Mata. Bukunya. Kisah Mata judulnya ya, nanti takut salah gue. Kisah Mata. Bukunya sampai lu iri itu ya? Kok bisa ya? Gitu. Ya namanya kita juga masih belajar ya, gitu ya. Manusia Pak. Masih belajar. Kadang kita proses menemukan ya gitu. Iya, gue juga orang bikin video sekeren itu, gue bilang anjing kenapa bukan gue yang bikin sih bangsa. Iya gitu, konsepnya gua, gitu. Sumpah. Kapan gue bisa kayak gitu loh gitu. Gitu. Ya tapi semoga aja suatu saat ke depan gue juga bisa karena berproses gitu ya. Benar. Gitu. Kayak gitu. Ya itulah sekilas tentang buku yang
gue iri sih pengen bisa bikin buku Mantep kayak lah. gitu juga. Keren, gitu. keren. Heeh. Ini udah Gimana berapa tentang isi? lumayan ya waktunya ya? Udah mati berapa kali kamera kita? Udah berapa? 20 menit, 20 menit ada? Lebih. Oh lebih. Lebih. Oh udah lah. Oke lah, nih apa namanya? terakhir. Oke, terakhir, Mungkin terakhir. ada pesan dari Bang Ari sebagai seorang penyair untuk penyair. Wis. anak-anak muda, anak-anak muda yang Iyalah. sedang jiwanya sedang membaranya. Atau bahkan sedang down-downnya ya, lagi patah hati Wah, ya. betul lah. Malah ya, Iya. ya. Ada yang Mungkin sangat membara, justru ada ini yang ya. sangat ngedown gitu. Iya, ada kata-kata kritis kan. Karena kita tagih tadi kan dia bilang. Anjing. Tadi kan dia bilang ya. Buat yang patah hati dulu pertama, buat yang patah hati dulu. Justru gue nggak bisa nih buat yang bahagia nih. Gue orang yang lebih suka mungkin lebih Lah, berpihak lah ya. Enggak harus bisa dong. Harus Anjing, bisa anjing. dong. Harus bisa. Tantangan loh ini, tantangan. Harus bisa buat yang patah hati. Oke. Ini tentang apa nih? Kayak kata-kata aja ya. Kata-kata. Paling ya, kata-kata aja ya buat orang yang patah hati gitu ya. Mm-mm. Buat orang yang patah hati. Gue kalau agak disuruh spontan agak ini Iya. susah ya, tapi semoga aja tersampaikan sih Iya. apa yang gue inginkan gitu, apa yang gue maksud Betul. ya. Mm-mm. Gitu. Jadi untuk yang patah hati, hidup adalah tentang pencarian. Mungkin kita tidak mencapai tujuan, tapi kita harus hidup dalam kesia-siaan. Karena di dalam kesia-siaan adalah satu-satunya yang manusia punya sebagai eksistensi di alam semesta. Widih, keren loh. Bahagia kali bahagia. Karena nggak bisa, bahagia. nggak bisa di Ini orang habis aduh. patah hati, nggak mungkin dong Kita selama-lama. bahagiain lagi ya. Nggak selama-lamanya dia patah hati, Pak. Jadi Yang bahagia nih. bahagia dong, yang harus bergembira begitu. Ini kalau tentang Contohnya bahagia. dia habis dapat togel lagi malam Singapura. Bahagia adalah penderitaan. Waduh. Terus. Sesungguhnya manusia yang mengejar kebahagiaan adalah mengejar sesuatu yang tidak pernah ada. Karena kebahagiaan adalah konsep. Seperti filsafat kepada kehidupan. Kita tidak pernah tahu persis apa itu kebahagiaan, tapi kita selalu punya harapan untuk mencapai tujuan itu. Wih, Terima kasih. Keren. Terima kasih banyak Bang Ari sudah Oke. menyempatkan waktunya, Oke. rumahnya, Wih, segala sering-sering aja macam. datang sini, nggak apa-apa. Gila keren. Mantap. Gitu ya. Mungkin gitu aja kali ya obrolan Oke, siap. kongres. Kongres ya. Pada Majelis kongres ini ya. Gila. Gila. Apa sih kepanjangan majelis kongres? Ya, itu udah ditanya lagi Pak ya. Lagi itu dikadalin nanya juga majelis kongres apaan? Kongres kalau kata orang Bablan kongko nggak beres-beres. Widih. Makanya kita tadi kongko-kongko baik. Iya, kongres. Sampai kan nggak beres-beresin. Nggak beres-beres. Ntar abis ini nggak beres-beres juga. Nggak beres. Pokoknya nggak kelar-kelar sampai kameranya meleduk dar. Ya. Udah tutup dah. Oke. Gimana? Terima kasih banyak Bang Arya. Oke, terima kasih. Lain teman-teman. kesempatan kita bakal berbincang-bincang Oke. soal apa ya? Soal Yang lain-lain. lain-lain. Nah, mungkin nanti Kita ketika harus puisi. buku kedua udah muncul lah. Mungkin katanya buku kedua tentang ini ya, tentang dunia gaib gitu. Iya, serem Oh, banget. serem. Iya. Atau Ya, lu mau pokoknya- lucu itu jadi nggak lucu aja. Iya, iya. Dunia gaib dulu. Ntar ada yang ada yang datang. Waduh. jangan. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Iya. Jalan langsung. Saya itu pasti Saya nggak mantan motor itu. Nah. Anjir. Lah, bocah tiduran. Udah. Oke, terima kasih banyak Bang Ari sudah menyempatkan waktunya. Sampai bertemu di Lain kesempatan. lain kesempatan dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Oke. Saksikan terus tentunya dengan orang-orang hebat yang ada di sekitaran kita nantinya yang akan menjadi narasumber di Majelis Kongres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.